Bro, pernah kebayang nggak ada drone segede pesawat tapi fungsinya kayak kapal induk terbang? Dan bisa beranak ngeluarin puluhan bahkan ratusan drone mini langsung dari perutnya. Kalau di permukaan ada kapal induk, di udara ada yang namanya pesawat induk. Nah, kenalin, inilah Jiutian SSUAV buatan China, si drone mothership pertama yang bener-bener diumumin ke publik. Menurut lo, keren atau serem kalau ada pesawat yang bisa beranak and ngeluarin drone kamikaze terbang kayak gini? Jangan dijawab dulu, tonton sampai habis, jangan di skip. Stay tune. Oke lanjut, kenapa sih China repot-repot bikin beginian? Jawabannya simple bro, strategi. Mereka pengen punya senjata masa depan dan mendominasi Laut Cina Selatan, sekitar Taiwan, sama pengen ria pamer ke dunia kalau mereka udah jadi raja baru teknologi UAV. Dengan Jiutian, mereka bisa intai jauh, serang jarak jauh, sampai bikin musuh bingung dengan swarm drone yang keluar mendadak. Sekarang kita bahas ukurannya dulu biar kebayang. Bentang sayap sekitar 25 meter. Panjang badan 17 meteran. Berat lepas landas lebih dari 16 ton. Jangkauan terbang 7.000 km. Ketinggian operasi bisa sampai 15.000 meter alias setara pesawat komersial. Muatan 6 ton termasuk drone kecil, rudal atau bom pintar. Dan katanya bisa lepasin sampai 100 unit mini drone sekaligus. Persenjataan, walau fokus utamanya intai dan jadi induk drone, tapi si Jiutian ini juga bisa dipasangin rudal udara ke darat, bom pintar, sampai sistem elektronik buat ngejamming radar lawan. Jadi multifungsi bro. Terus, gunanya buat apa aja? Banyak bro. Bisa jadi mata-mata udara buat nyari posisi musuh. Bisa jadi pusat komando terbang yang ngatur swarm drone di medan perang. Bisa jadi platform serang kalau dibekalin senjata berat. Bahkan, bisa dipakai buat misi penyelamatan atau pengintaian bencana kalau dipakai versi sipilnya. Intinya, Jiutian ini bukan cuma drone biasa, tapi konsep masa depan. Gimana satu pesawat gede bisa jadi pabrik drone terbang yang nerbangin armada kecil-kecil buat nutupin area luas. Gokil kan? Kebayang nggak, lagi patroli, tiba-tiba keluar ratusan drone kamikaze kayak kawanan lebah yang nyerang rame-rame. Update terbaru nih bro, uji terbang Jiutian dijadwalkan pertengahan 2025. Jadi sekarang masih tahap testing, belum operasional penuh. Belum kelihatan bukti publik bahwa Jiutian udah terbang. Ada bentuk fisiknya, prototipe atau pameran, tapi masih dalam tahap pengujian sebelum terbang resmi. Media di China udah nge-hype banget bilang ini bakal jadi game changer, tapi banyak juga analis luar negeri yang skeptis. Nah, sebelum kita bahas kekurangannya, kita intip dulu pesaingnya. Ternyata ide drone mothership bukan 100% baru. Amerika lewat DARPA udah uji coba proyek Gremlins, pakai pesawat C-130 buat ngeluncurin dan nangkep lagi drone kecil. Rusia punya konsep UAV berat S-70 Okhotnik, Eropa juga lagi main di drone Loyal Wingman. Tapi bedanya, mereka semua masih pakai pesawat biasa. China lah yang pertama bikin drone gede khusus jadi induk drone. Jadi bisa dibilang, Jiutian ini unik sekaligus berani. Sekarang kita bahas kekurangannya. Karena ukurannya segede gaban, gampang banget ketahuan radar. Jadi ya, induknya bisa jadi tasaran empuk rudal lawan. Terus, kalau induknya jatuh, ya wassalam. Semua drone kecil di dalamnya juga ikut hancur. Ngontrol swarm drone juga ribet banget, bisa kena jamming, bisa putus sinyal. Belum lagi drone kecil yang dilepas dari ketinggian 15.000 meter bisa jadi nggak optimal performanya. Plus perlu pangkalan gede dan infrastruktur ribet buat operasional. Nggak bisa asal parkir di lapangan bola terus terbang. Jadi, si drone induk Jiutian SSUAV ini konsepnya keren banget, kayak ngintip masa depan perang. Tapi apakah bener-bener efektif? Atau cuma proyek unjuk gigi biar dunia makin notice kekuatan teknologi militer China? Keren sih, tapi juga agak ngeri bayangin kalau udah dipakai beneran di medan perang. Menurut lo, si Jiutian ini bakal jadi senjata pamungkas yang bikin lawan takut atau malah target raksasa yang gampang ditembak jatuh? Indonesia perlu nggak nih punya mainan kayak gini? Tulis pendapat lo di kolom komentar biar kita bahas rame-rame bro. Jangan lupa like, subscribe, and peace out. Hobi Laki Channel. Tidak punya hobi, dia bukan laki.